Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya emas Antam nih, emas investasi, hati-hati, jangan-jangan itu palsu. Nggak bisa dijual lagi ke Antamnya. Zakat kita bukan buat bantu orang, tapi malah buat foya-foya. Yang kaya itu jadi takut nyumbang. Nah, orang miskin jadi nggak kebagian sumbangan. Jadinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, korupsi lagi, korupsi lagi. Kemarin BBM dioplos, sekarang emas dioplos, guys. Hati-hati buat kalian, nanti nggak bisa dijual loh emasnya. Gila ya, 109 ton emas. Itu kalau dijadiin cincin, satu desa bisa kawin semua itu. Tidak ada lagi namanya maksiat-maksiat. Lulu. Jadi ada kabar korupsi 109 ton emas. Nah, yang merugikan negara kurang lebih 1 triliun rupiah. Gila. Tapi ini bukan emas biasa, guys, melainkan emas Antam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya emas Antam nih, emas investasi, hati-hati, jangan-jangan itu palsu. Bukan palsu, ilegal gitu. Nggak bisa dijual lagi ke Antamnya. Mampuslah kita. Oke guys, jadi ada kasus korupsi lagi yang menggemparkan selain kemarin BBM. Nah, jadi PT Antam itu kehilangan 109 ton emas. Karena dimanipulasi oleh pegawainya sendiri. Memang berdebas sialan bangke. Jadi kasus ini tuh diketahui oleh Kejagung itu dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Nah, hampir 10 tahun ya korupsinya dilakukan oleh para berdebas sialan koruptor ini, monyet emang. Singkatnya, ada 109 ton emas yang harusnya dikelola oleh PT Antam, tapi dimanipulasi sama staf mereka sendiri. Jadi tersangkanya ada 6 mantan bos di unit logam Antam Mulia, lalu ada 7 orang swasta yang jadi kaki tangannya, termaksud PT JTU. Nah, tapi kan kalian bingung ya, emang gimana sih cara mereka malsuin emasnya gitu loh. Jadi ini emasnya itu bukan emas bohongan, kayak perhiasan 50.000 di pasar malam. Bukan. Ini memang emasnya beneran, tapi mereknya dipalsuin jadi merek Antam. Jadi caranya adalah emas dari luar mereka beli, terus diolah. Biasanya sih emas dari tambang atau dari perusahaan swasta ya. Terus masuk ke produksi ilegal. Ini prosesnya mirip kayak Antam, tapi ini nggak resmi gitu. Lalu liciknya, mereka itu nempelin logo Antam. Nah, cara mereka nempelin ya pastilah karyawan di sana yang bergerak, coy. Udah pasti petinggi-petinggi juga ikut kecipratan. Ditempel dah tuh logo-logo Antam supaya kelihatan asli. Lalu dia jual ke pasaran dengan harga Antam. Nah, ini yang bikin rugi. Banyak orang yang beli emas Antam dengan harga premium. Padahal itu tuh bukan produk resmi alias bodong. Nah, ini yang lebih gila lagi. Mereka tuh nggak cuma palsuin merek, tapi juga manipulasi orang dalam. Jadi ada oknum di dalam Antam yang main mata dengan orang luar. Emas yang harusnya masuk ke sistem itu malah dijual keluar. Duitnya masuk ke kantong sendiri. Jadi bukan Antamnya yang salah, tapi memang orang-orang berdebas sialannya yang di dalam ini yang salah. Berapa kerugiannya dari korupsi ini? Itu mencapai 1 triliun rupiah. Gila, 1 triliun bro. Aduh, ini gila korupsinya 10 tahun terakhir tuh sampai 1 triliun gitu. Jadi dampaknya ini bikin masyarakat itu takut ya, dan harga Antam ini juga bisa turun. Bahkan harga emas juga bisa turun. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat yang berkurang dengan investasi emas ini. Karena banyak banget orang-orang takut emas yang mereka punya itu ternyata emas ilegal. Dijual ke Antam, oh nggak bisa bu, ini emas yang ibu beli ilegal, palsu gitu. Ibu beli dari oknum sih. Nah, dia beli 5 juta, ternyata dijual ke Antam cuma bisa 3 juta gitu. Tapi kualitasnya nggak sekualitas Antam gitu. Dimana yang kita pikir terutama emas itu kan investasi favorit ibu-ibu ya. Investasi emas ternyata bodong juga gitu. Nggak cuman bapak-bapak investasinya kan memang di BBM ya, motor, mobil, investasinya gitu. Rusak ini mesin-mesin kita, Pak. Udah dibohongin Pertamina, konsumennya lebih ke bapak-bapak kan. Sekarang ibu-ibu juga diantam emas-emasnya mereka investasinya kena tipu juga, anjir. Di Indonesia memang banyak tukang tipu. Di mana sekarang investasi yang aman untuk kita? Memang investasi yang paling aman adalah ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren, let's go, keren. Itu adalah investasi yang paling mujarab, investasi surga, anjay. Memang akhir-akhir ini banyak banget korupsi-korupsi ini yang terbongkar ya. Tapi satu sisi let's go seneng, karena di era pemerintahan ini banyak banget koruptor yang ketangkap. Itu satu sisi let's go seneng gitu. Sisi gelapnya adalah ternyata selama ini kita sebagai warga negara yang biasa-biasa aja ya. Kita banyak ditipu, anjir gitu. Dan gak cuman emas ya, ada juga nih dampaknya ke masyarakat langsung, bawa agama lagi, yaitu korupsi uang zakat. Gila nggak korupsi uang zakat, anjay.
Jadi satu lagi kasus korupsi, let's go kasih 2 kasus korupsi ya. Ini nih lebih parah daripada harga parkir kemahalan atau harga sayur naik. Yaitu uang zakat yang dikorupsi. Berdebah sialan emang. Jadi emang bener ada kasus di mana uang zakat yang untuk anak yatim tapi dikorupsi sama berdebah sialan setan. Nah, jadi ceritanya ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disingkat jadi LPEI itu. Tugasnya itu kasih pinjaman ke perusahaan. Cara LPEI ini korupsi adalah untuk perusahaan dapetin pinjaman, pejabat-pejabat di LPEI ini minta tanda kutip uang zakat gitu. Uang zakatnya masuk ke kantong sendiri. Nah, jadi sebenarnya uang zakat ini adalah kode sogokan. Nah, daripada pejabat berdebah sialan ini. Kalau nggak mau bayar uang zakat, pinjamannya alhasil ditolak sama LPEI. Contohnya biar gampang ibu-ibu ngerti lah. Kalau ibu-ibu kan, kita kan biasanya minjem duit sama siapa? Sama koperasi kan. Nah, jadi kalau kita minjem ke koperasi, itu dipotong duit administrasi sama orang dalam gitu. Biar apa? Biar cair uang kita. Kalau kita nggak ngasih upeti sama orang dalam, nggak cair duit koperasi kita, Bu. Beli panci pakai apa dong? Itu kayak gitulah. Karena sebenarnya uang zakat itu nggak ada di aturan resmi, melainkan memang manipulasi para berdebah sialan aja, biar masuk ke kantong mereka sendiri gitu. Jadi cara mereka minta dana, nanti kalau peminjamnya udah dapet duit, transferin ke kita balik ya. Transfernya itu tanda kutip pakai kode uang zakat gitu. Jadi pas ditransfer, oh ini uang zakat. Nanti pas dicek, ya zakatnya zakat untuk anak yatim. Kebetulan saya anak yatim, 1 miliar. Gitu mungkin cara mereka ya. Jadi uang zakat yang diterima LPEI itu sekitar kerugiannya 11,7 triliun. Anjir, sekarang korupsinya udah main triliunan bro. Miliar-miliaran itu udah nggak level buat para koruptor, triliunan. Jadi kerugiannya sekitar 11 triliun. Nah ada juga nih kasus kedua, yaitu dana zakat Basnas yang dikorupsi. Itu kerugiannya 1,2 M. Nah, jadi zakat ini dikumpulin buat anak yatim, tapi malah diambil sama pejabat Basnas. Harusnya nih uang buat beasiswa, sembako, dan bantuan tuh malah dipakai kepentingan pribadi. Laporan keuangannya, seperti biasa, diakalin biar nggak ketahuan. Sampelnya kalau ibu-ibu nih mau kasih infak lah di masjid, tapi sama bendaharanya diambilin, dibelanjain tas branded. Nah, kayak gitulah contoh-contoh yang gampang di ngerti ya. Ini kan jadinya duit-duit infak kita, zakat kita bukan buat bantu orang, tapi malah buat foya-foya. Inilah kembali seperti ke kasus Mas Agus. Di mana kita meminta Mas Agus untuk mengobati dirinya sendiri, tapi digunakan untuk hutang wawaknya. Nah, kayak gitulah sampelnya. Jadi kalau ini dampaknya memang langsung ke masyarakat gitu. Kenapa? Karena ini sebenarnya untuk anak yatim. Bayangin, anak yatim dan fakir miskin itu nggak dapetin haknya. Harusnya ada bantuan makanan, pendidikan buat warga-warga miskin. Dananya habis duluan. Nah, belum nyampe habis duluan. Terus masyarakat mulai dah nggak percaya lagi dengan badan-badan amal zakat. Jadi orang-orang yang tadinya percaya sama amal zakat banyak, lembaga zakat banyak, sekarang mulai menurun. Nah, terciptalah orang-orang yang skeptis. Kalau gue bantuin ke sini, kalau gue kasih ke lembaga ini, takutnya dikorupsi gitu. Kalau ini terus berlanjut korupsi seperti ini, orang kaya tuh jadi takut nyumbang. Nah, orang miskin jadi nggak kebagian sumbangan. Jadinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, seperti itulah guys. Udah bayar zakat, tapi duitnya dikorupsi. Mau sampai kapan kita kayak gini, Bu-ibu? Itulah yang dibutuhkan namanya transparansi ya. Transparansi dalam keuangan, lembaga apapun itu. Seperti yang gampang kita contoh ya, karena kita selalu bahas Agus kan, lembaga yayasannya Teknovi gitu. Contoh kasusnya Mas Agus, kenapa kita perlu tahu rekening korannya Mas Agus pada saat tersebut beberapa bulan lalu gitu, untuk mengetahui duitnya ini dipakai apa aja gitu. Mas Agus adalah salah satu contoh kasus yang bikin orang-orang tuh gemes gitu. Kenapa? Karena kita niatnya kayak gini, zakatnya kita bantu kan, kita niatnya untuk menolong fakir miskin. Tapi yang terbantu malah orang-orang yang ngambilin duitnya untuk berfoya-foya gitu. Itu kan jadinya salah, melanggar hukum dan melanggar kepercayaan. Makanya pada saat tersebut kita mati-matian tidak suka sama Mas Agus dengan tindakannya. Walaupun di sana Farhad Abbas dan teman-teman yang lain kan udah haknya Agus, terserahnya mereka dong mau buat apa. Nah, sama ini kayak bayar zakat nanti. Ini sudah haknya lembaga zakat. Mau dia bagi-bagi kemana, terserahnya lembaga zakat. Menurut lembaga zakat, direkturnya atau ketua yayasannya, ketua lembaganya itu butuh disantuni dengan mobil-mobil mewah, ya dia kasih ketua lembaga. Nah, karena itu subjektif. Nah, seperti itulah ibu-ibu. Bener nggak? Bener apa bener? Bener dong. Jadi sebenarnya kasus Mas Agus kemarin itu sangat memberikan kita contoh untuk mengetahui
bahwa semua yayasan, lembaga zakat, dan lain-lain, lembaga bantuan, itu memang harus terbuka terang-terangan dan memberikan bukti kemana duit-duit donasi itu diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tujuan kita membutuhkan gitu. Kayak teman-teman nih, biasanya kan kasih support ke Let's Go kan. Nah, Let's Go, jangan vape. Amanah nggak? Let's Go amanah nggak? Let's Go disupport sama teman-teman buat konten, amanah nggak? Amanah, seperti itu ya. Amanah memang harus selalu dijaga gitu loh. Oke guys, itu dia menurut kalian gimana dua kasus korupsi setelah BBM terjadi, yaitu investasi emas dan juga lembaga zakat, serta LPEI, lembaga pinjaman. Pendapat kalian tentang kasus kali ini. Terima kasih dari Sultan Homo kita 1861. Gimana Sri Sultan kita, mirip nggak gambar yang Let's Go buat buat Sri Sultan kita nih gitu. Sudah semaksimal Let's Go buat mirip-miripin. Ada elang di belakangnya loh. Mirip kan? Nah, thank you banget dari Sri Sultan ya. Dari Sriwarni V8H. Terima kasih Sriwarni supportnya. Sriwarni mau dikirimin karikatur juga? Komen aja ya. Dari Heni Hagil MS. Thanks karikaturnya, I like it. Wah, sama-sama Heni. Terima kasih banyak selalu support Let's Go ya. Itu salah satu bentuk apresiasi Let's Go untuk teman-teman yang selalu support Let's Go. Dari Rafidah gitu. Cantik banget karikaturnya Bang Let's Go. Mirip seperti saya. Iya dong. Ini kan sebagai contoh. Bajunya Let's Go miripin, semuanya Let's Go miripin gitu. Thanks. Sebenarnya saya itu lucu membaca komen mereka semua mengenai Mas Agus. Bang Let's Go tidak merasa lucu membaca komen mereka semua. Lu. Kenapa komen mereka seperti itu? Sebabnya Mas Agus tak mau mengalah dapat 20M. Bang Let's Go bahas kasus Mas Agus seru banget. Komen mereka semua. Ya, komen Mas Agus ada terbagi dua ya. Ada yang bilang, bosen banget bang, gitu. Enak, gitu. Jangan bahas Agus lagi, gitu. Ya, gimana? Mas Agus muncul di FYP Let's Go. Lagi mau bahas kasus korupsi, Agus lagi nih. Bulan puasa katanya setan dirantai. Tapi dia keluar. Loh. Dia keluar sifat setannya, gitu. Kebetulan juga Densu kan ada statement terbaru. Ya, nggak apa-apa lah. Let's Go mau tahu berhasilkah Mas Agus untuk mendapatkan duitnya kembali. Itu Let's Go penasaran gitu. Tapi kan hari ini Let's Go membahas tentang korupsi ya. Ya, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.